A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama, dan mengajari itu Allah Adama pada Nabi Adam. Allah ngajari Nabi Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Thumma aradahum, kemudian menampakkan itu Allah, menunjukkan itu Allah, hum pada mereka para malaikat, menampakkan itu Allah, hum pada asma, semua nama tersebut, alal malaikati, atas para malaikat. Jadi Allah ngajari semua nama-nama segala nama kepada Nabi Adam. Kemudian nama-nama itu disodorkan kepada para malaikat. Faqala, maka berkata Allah berkata kepada para malaikat, ambiuni, ceritakanlah kepadaku, beritahulah aku bi asma'i haula, dengan nama-nama segala sesuatu tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian itu adalah benar. Ay fi anni la akhluqu a'lama minkum aw annakum ahaqqu bil khilafah. Jika kalian benar bahwasanya tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih alim dari kalian, atau jika benar pengakuan kalian wahai para malaikat, kalian lebih berhak untuk jadi pengelola di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini kelanjutan dari kemarin. Setelah Nabi Adam alaihi salam, seluruh sari-sari bumi yang diambil dari seluruh permukaan bumi diambil oleh malaikat Israel, dikumpulkan, maka tanah yang telah dikumpulkan itu menurut para ulama ditaruh di mana tanah tersebut. Nabi Adam ini diciptakan di bumi atau di langit atau di mana? Maka ada 3 pendapat. Setelah sari-sari tanah bumi dikumpulkan, maka pendapat pertama, tanah tersebut dibawa ke langit pertama dan Nabi Adam diciptakan di sana. Ada pendapat yang kedua mengatakan Nabi Adam, tanah tersebut dibawa fi jannatin min jannatil ard, dibawa ke salah satu surga dari surga-surga yang ada di muka bumi ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah duplikat surga. Jadi Allah itu membuat duplikat surga. Nah, disitulah Nabi Adam diciptakan, dibawa ke dalam situ. Pendapat yang ketiga,
bukan di langit, bukan di surga yang ada di dunia atau duplikat, tapi tanah-tanah yang akan dipakai untuk menciptakan sosok Nabi Adam itu dibawa ke Jannatu Aden, ke surga Aden, benar-benar surga. Nah, itu ada 3 versi letak di mana Nabi Adam diciptakan. Yang seperti ini, sejarah yang seperti ini itu ya tidak ada manuskripnya, Pak, mboten enten catetane, tapi yang ngomong ahli, ulama yang ahli tafsir. Maka selesai kita ikut. Segala sesuatu itu kalau ikut ahlinya sudah selesai, nggak akan gaduh, nggak akan ribut. Kegaduhan dan keributan gara-gara yang nggak ahli diikuti. Ada 3 pendapat, tapi aksarul mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir kebanyakan menyatakan tanah yang dikumpulkan itu dibawa ke surga Aden. Di sanalah Nabi Adam diciptakan. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, kata Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih ini pakar, ahli sejarah-sejarah kuno. Dia menguasai kitab-kitab terdahulu. Wahab bin Munabbih menceritakan bahwasanya ketika sari tanah itu diambil dari bumi, dan bumi ini tahu bahwasanya itu nanti akan diciptakan makhluk yang bisa jadi bermaksiat kepada Allah, maka bumi ini sedih, fabakat, bumi itu nangis, fanfajarat, kemudian terpancar minha, dari bumi tersebut, al-uyun, sumber-sumber mata air, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sumber mata air, kalau kita gali bumi buat sumur nopo-nopo itu kan keluar sumber mata air. Nah, itu menurut Wahab bin Munabbih, pakar sejarah Islam, sumber mata air, kenapa bumi ini kok ada sumber airnya, itu adalah air mata bumi ketika tahu tanahnya diambil akan diciptakan jadi manusia, yang mana manusia itu nanti akan bermaksiat, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Bumi ini sedih, nangisi manusia yang bermaksiat, tangisannya akan terus ada sampai hari kiamat, yaitu sumber mata air tadi itu. Di sumber yang ada di dalam bumi itu tangisan dari bumi, karena tahu makhluk yang diciptakan dari dirinya, anak Adam ini akan ada yang bermaksiat. Niki menurut ahli sejarah Islam Wahab bin Munabbih. Nah, ojo mungkin dikira oh halu itu, halu. Nah, repot niki. Nah, semuanya dikatakan halu. Apa-apa dikatakan halu. Padahal kalau sudah yang mengatakan itu pakarnya, ya sudah ikuti, selesai. Oke. Justru yang seperti itu tuh sebetulnya kita tuh mau dijauhkan dari keilmuan-keilmuan yang sudah ditulis, sudah dirancang oleh para ulama, yang mana mereka adalah umana ur-rusul, kata Rasulullah. Para ulama itu adalah wakil-wakilnya Nabi Muhammad, orang-orang yang dipercaya oleh Allah, diberi ilmu untuk menjadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah tidak percaya ulama, wah nggak ada buktinya itu, halu itu, repot ini. Yang berkata ahli tapi dia nggak percaya, malah dia percaya di media sosial yang tidak ada dasarnya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Nah, seperti itu kacau nanti. Nah, saat ahli jantung nggak dipercaya keahliannya, malah lebih percaya sama bengkel motor misalnya, ya rusak kan jadinya. Yang seperti ini, cerita-cerita seperti ini dari ulama, disebutkan di kitab-kitab tafsir mereka, dan kita lebih percaya ulama daripada orang-orang yang berkedok ngaku ilmiah, ngaku modern. Wah, itu cerita-cerita tahayul semua, itu nggak ada buktinya itu. Ada apa kita percaya sama orang-orang yang seperti itu, yang nggak jelas?
Yang seperti ini diceritakan para ulama di kitab mereka, di kitab tafsir mereka, udah percaya, selesai. Nah, Wahab bin Munabbih mengatakan sumber mata air yang ada di muka bumi yang sampai sekarang ngalir itu adalah air mata bumi ketika pertama kali tahu bahwasanya dari dirinya akan diciptakan manusia dan manusia itu ada yang bermaksiat. Kemudian ketika sudah dikumpulkan itu sari-sari tanah yang akan diciptakan menjadi Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala singkat cerita membentuk bentuk daripada Nabi Adam, dibentuk seperti bentuknya manusia, seperti bentuknya kita seperti ini. Cuman menurut Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya, itu dibentuk tubuhnya Nabi Adam tinggi menjulang, sampai-sampai bentuk awal Nabi Adam itu dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi, inna tulahu kana khamsa mi'ati dira'in, sesungguhnya tinggi Nabi Adam saat awal dibentuk itu adalah 500 hasta. Hasta ini satu dirok, satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Oke, kali 500 berarti tingginya awal bentuknya adalah 250 meter. Ini menurut Imam Fakhrur Razi. Ada pendapat yang lain, tinggi Nabi Adam adalah 60 dirok. Berarti kalau menurut pendapat itu Nabi Adam tingginya adalah sekitar 30 meter. Ini versi-versi daripada para ulama tentang berapa tinggi dan besarnya Nabi Adam. Yang jelas ada salah satu ahli biologi yang sekarang itu di media dan di berita-berita tentang kebenaran Al-Quran itu ada ahli biologi dari luar yang meneliti asal mula manusia ini sebetulnya berapa tingginya. Maka di situ dia menemukan penelitian secara ilmiah ahli biologi ini. Diteliti tinggi manusia awal mulanya kurang lebih adalah 30 meter. Berarti sesuai dengan salah satu pendapat pakar sejarah, pakar tafsir Islam. Ini orang luar. Diteliti ternyata dia punya kesimpulan ilmiah penelitian bahwa manusia dulu tingginya tidak seperti sekarang 2 meter kotor. Tapi dulu awal manusia kurang lebih hampir 30 meteran. Ternyata sesuai dengan kitab-kitab tafsir yang ditulis para ulama. Subhanallah. Itu menunjukkan kebenaran yang dibawa para ulama itu jauh lebih bisa dipercaya daripada orang-orang sekarang yang ngaku lebih modern, ngaku lebih ilmiah dan lain-lain. Makanya Nabi kan sudah jelas ngomong, wes ikuti para ulama, selesai. Nggak usah mikir dalil, nggak usah mikir apa, ikuti para ulama, percaya sama mereka karena mereka adalah umana ur-rusul, orang-orang yang memegang amanat dari Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama yang soleh maksudnya ini. Ketika sudah dibentuk dengan bentuk yang begitu sempurna bentuk manusia itu, maka para malaikat saat itu melihat takjub, ada makhluk sebagus ini bentuknya. Mereka takjub melihat bentuk daripada Nabi Adam. Saat itu iblis masih jadi pemimpinnya para malaikat. Iblis ini di hatinya sudah mulai iri. Ini makhluk kemarin sudah kita sebutkan. Akhirnya iblis ini lewat di sebelah Nabi Adam, belum dikasih roh ini. Dipukul itu Nabi Adam, akhirnya terlubangi, tubuh beliau itu terlubangi, kemudian iblis masuk ke tubuh Nabi Adam dan akhirnya keluar dari jalan belakang. Nabi Adam masih kayak patung gitu, belum ada ruhnya. Setelah itu
iblis meludahi tubuh Nabi Adam. Dia kumpulkan ludah di mulutnya sebanyak-banyaknya, karena iblis ini sudah mulai iri sama Nabi Adam. Ini yang akan jadi pengelola bumi ini. Kenapa enggak kita aja yang disuruh ngelola di bumi? Ini yang akan jadi khalifah di bumi ini. Dikumpulkan untuk ludahnya, kemudian diludahkan ke tubuh Nabi Adam, pas kena di tengah perut. Akhirnya setelah itu Jibril disuruh oleh Allah, wahai Jibril, lubangi itu yang kena ludahnya iblis itu, buang ludahnya iblis itu. Akhirnya dilubangi oleh Jibril. Kemudian bekas lubangnya itu dibuang oleh Jibril, dan dari bekas itu tadi diciptakan jadilah anjing. Oke. Terus bekas lubang itu jadilah pusar, udel gitu. Pusar itu tempat dulu ketika Nabi Adam diciptakan diludahi oleh iblis, dibolongi sama Jibril, diambil itu tanahnya, kemudian bolong jadilah pusar, dan tanah yang diludahi iblis ini diciptakan jadilah anjing. Oke. Makanya anjing niku termasuk hewan yang paling cerdas. Orang Arab niku nek dikata-katai kamu ini anjing, anjing, nggak marah Pak. Orang Arab niku nek dikata-katai kamu ini anjing, nggak marah. Kenapa? Karena anjing itu hewan yang cerdas. Tuh lihat bagaimana para polisi yang anti teror niku, mereka ada salah satu untuk nyelidiki bom itu pakainya hewan apa? Anjing. Karena anjing itu paling cerdas, bisa meneliti apa. Bahkan anjing yang dibuat meneliti bom itu harganya miliaran itu. Anjing apa namanya itu? Itu harganya miliaran satu anjingnya. Saking cerdasnya anjing itu. Nah, anjing ini diciptakan dari tanah yang diludahi oleh iblis, yang diambil oleh Jibril tadi itu. Ini menurut Imam Fakhrur Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Nah, nek jenengan, wah, tapi mana buktinya itu? Mana manuskripnya itu? Ya wes, gue manuskrip sampai tuwek kan nggak bakal ketemu ya. KB harus manuskrip. Nah, sini setelah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Ruh itu disuruh masuk oleh Allah, tapi ruh ini enggan untuk masuk. Akhirnya dipaksa untuk masuk. Udkhul karha wakhruj karha. Wahai ruh, masuk. Dipaksa. Dan nanti kamu juga akan keluar dari jasad manusia, jasad anak Adam dengan paksaan juga. Makanya masuknya ruh itu dengan paksaan, keluarnya ruh juga dipaksa, dicabut oleh malaikat Israel. Sesuatu yang dipaksa itu ya sakit. Makanya ada sakaratul maut, itu sakitnya luar biasa, lebih sakit daripada ditusuk 1000 pedang dan seterusnya. Itu aslinya sakit karena ruh dipaksa untuk keluar. Tapi untuk orang-orang yang ahli taat, yang beriman, ketika ruh dicabut tidak terasa, karena dikasih gambaran surga, diperlihatkan kenikmatan dan seterusnya, hingga rasa sakit itu tidak terasa. Nah, setelah dimasuk itu roh, maka roh itu berjalan ke seluruh tubuh Nabi Adam, ke seluruh tubuh Nabi Adam, sampai akhirnya ke bawah kaki, sampai kaki, kemudian balik lagi ke atas sampai ke hidung. Kemudian terjadilah bersin, karena ruh itu mondar-mandir sampai sini-sini. Akhirnya hidup itu jasad Nabi Adam sampai beliau akhirnya terjadi bersin. Ruh tadi balik ke hidung jadi seret sampai bersin. Maka ketika bersin disuruh oleh Allah, ya Adam, kul alhamdulillah. Wahai Adam, ucapkan, kamu bersin, ucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi Adam ngomong alhamdulillah. Ya Adam, lihada khalaqtuka. Wahai Adam, karena inilah aku akan menciptakan engkau. Aku menciptakan engkau wahai Adam, hikmahnya adalah agar engkau manusia dan turunanmu menjadi orang yang selalu bersyukur. Alhamdulillah.
Karena itu sunnah kalau bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ini juga awal mulanya adalah Nabi Adam, diceritakan oleh Imam Fakhrul Razi di kitabnya. Yo mboten enten manuskripe. Gitu. Oh, nek ngikuti ulama ahlinya selesai. Kemudian setelah diciptakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keutamaan Nabi Adam secara terperinci. Kalau di ayat sebelumnya Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat, aku akan menjadikan khalifah, pengganti dari Banul Jan yang dulu merusak di bumi. Aku akan ciptakan khalifah, pengganti pengelola di bumi. Maka para malaikat kemarin kan merasa, loh kami yang lebih berhak ya Allah, karena kami ahli taat, ahli baca tasbih, ahli zikir dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, aku lebih tahu sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ternyata setelah Nabi Adam diciptakan, di ayat ini Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Setelah diciptakan jadi hidup itu Nabi Adam, Allah memberikan ilmu yang dimasukkan ke dalam hati Nabi Adam, sehingga Nabi Adam itu mengetahui al-asma'a kullaha, semua nama-nama benda. Nama benda sampai hari kiamat Nabi Adam dikasih tahu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hampir semua ahli tafsir itu, Nabi Adam dikasih tahu nama-nama semua benda, bahkan semua manfaatnya. Oh, ini besi, manfaatnya ini, nanti bisa dibuat mobil, bisa ini, bisa itu. Semua dimasukkan di dalam hati Nabi Adam, pengetahuan tentang segala sesuatu. Semua nama benda dari zaman beliau diciptakan sampai hari kiamat itu ditampakkan semua oleh Allah, dikasih tahu semua nama-nama tersebut. Bukan hanya itu, Nabi Adam juga diberi oleh Allah diajari oleh Allah semua bahasa. Semua bahasa juga diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir Ruhul Bayan itu, Nabi Adam diajari oleh Allah, wa fil khabar allamahu sab'a mi'ati alfi lughatin. Allah SWT mengajari Nabi Adam 700.000 bahasa. Nabi Adam itu menguasai 700.000 bahasa. Ya bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa semuanya. Bahasa-bahasa yang ada sekarang di seluruh dunia ini, itu adalah semua bahasa yang dulu diajarkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Adam. Makanya hati menungso niku lebih hebat daripada komputer aslinya. Manusia itu kalau sudah dia itu menghafal sesuatu, itu kalau benar-benar menggunakan kecerdasannya, itu melampaui kecerdasan komputer. Nabi Adam dikasih bahasa sebanyak itu, 700.000 bahasa. Semua bahasa dikasihkan kepada Nabi Adam. Fakana min mu'jizatihi takallumuhu bi jami'il lughatil mukhtalifah. Maka termasuk mukjizat Nabi Adam itu, beliau bisa semua bahasa, ahli bahasa dan menguasai semua bahasa. Ini termasuk mukjizat Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam punya anak, keturunan dan lain-lain kemarin, sampai beliau ketika wafat sudah ada keturunan sekitar 100.000 anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu masing-masing diajari bahasa oleh Nabi Adam.
ketika Nabi Adam wafat, cucunya semakin berpencar-pencar, akhirnya masing-masing membawa bahasa yang dikuasai sendiri-sendiri. Maka jadilah seperti sekarang, bahasa Inggris dikuasai wong Inggris, bahasa Jawa dikuasai wong Jawa, bahasa Madura dikuasai orang Madura, bahasa Dayak dikuasai orang Dayak, bahasa Sunda dikuasai orang Sunda, dan seterusnya. Semua bahasa itu dulu diajari oleh Nabi Adam alaihis salam. Nah, ketika Nabi Adam turun ke bumi, niku semua bahasa yang sudah dikuasai tadi itu awalnya hilang, tinggal bahasa Arab tok. Tapi setelah itu Allah kembalikan ingatan dan ilmu Nabi Adam, semua bahasa beliau kuasai dan jadi mukjizat dari Nabi Adam. Salah satunya adalah menguasai semua bahasa, termasuk bahasa Suryani niku sing dek wingi viral niku. Tapi nggih mboten asyaqali maqali niku mboten. Nah, niku Nabi Adam alaihis salam diajarkan semua nama benda, bahkan manfaatnya, diajarkan semua bahasa tanpa terkecuali. Mukjizatan lahu, sebagai mukjizat untuk Nabi Adam alaihis salam. Karena itu Al-Imam Asy'ari mengatakan al-lughatu kulluha tauqifiyah. Sebenarnya bahasa, semua bahasa itu adalah asli, memang diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa itu awal mulanya semuanya itu bersumber dari Allah, dari bahasa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihis salam. Nah, di sini kata ulama ada satu pelajaran yang sangat penting, yaitu apa? Nabi Adam ditunjukkan di depan para malaikat, cara bahasa sekarang itu dipamerkan di depan para malaikat. Itu yang dipamerkan apa? Wa thumma araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam sudah diberi ilmu, mengetahui semua bahasa dan semua nama, maka disodorkan, ditampilkan di depan para malaikat. Wahai para malaikat, coba kalian kasih tahu, beritahu aku ini namanya apa, ini apa. Ya, malaikat ibu ngertos. Iki jenenge apa besi, iki jenenge apa buah mangga apa, enggak tahu malaikat. Belum enggak diajari oleh Allah, enggak dikasih ilmu oleh Allah tentang itu semua. Tapi Nabi Adam semuanya dijawab oleh beliau. Ini kata ulama apa? Menunjukkan manusia itu mulia sampai dipamerkan oleh Allah di depan para malaikat. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena ilmu. Manusia itu mulianya karena ilmu. Karena itu ilmu ini adalah sesuatu yang mulia dan menjadi nilai kemuliaan bagi umat manusia. Semua ilmu pada dasarnya adalah kemuliaan. Umat Islam yang jadi ahli dokter bagus, karena memang harus ada umat Islam yang bisa kedokteran sehingga nanti umat Islam yang sakit bisa sehat. Umat Islam yang ahli bahasa bagus sehingga nanti dakwah Islam ini bisa tersebar melalui semua bahasa yang dikuasai. Umat Islam ahli biologi bagus. Kalau dimanfaatkan semua ilmu itu membawa kemuliaan. Yang jadi masalah banyak manusia ketika sudah berilmu, ilmunya tidak dimanfaatkan untuk mencapai kemuliaan, meraih kemuliaan, tapi justru malah untuk meraih kepentingan. Nah, ini yang repot. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Profesor, doktor, orang-orang pinter malah ditangkapi KPK. Jadi menteri, jadi ini, jadi itu, malah ditangkap KPK. Seharusnya ilmu itu bawa kemuliaan, kok malah hina, malah ditangkap di penjara. Nah, karena dia yang tidak menggunakan ilmu dengan semestinya. Itu yang ditangkapi KPK apa wong bodoh? Kan boten. Wong berilmu semua itu. Cerdas-cerdas semua itu. Ada yang insinyur, ada yang doktor, ada yang ini, ada yang itu. Bukan orang-orang bodoh itu. Sebetulnya ilmu membawa kemuliaan, tapi kalau tidak digunakan dengan semestinya ya jadi sebuah kehinaan. Nah, karena itu semua ilmu itu mulia, dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu agama. Ilmu semuanya mulia, semuanya bagus, tapi terbaik dari semua ilmu adalah ilmu agama.
Hingga Rasulullah SAW pernah bersabda, rahmatullahi ala khulafai. Semoga rahmat Allah tercurah kepada khulafai, orang-orang yang menjadi khalifahku, menjadi penerusku. Maka ditanya oleh para sahabat, man khulafauk ya Rasulullah, siapa mereka para penerusmu wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, alladzina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah alias ajaranku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Orang yang mempelajari ilmu agama dan setelah dapat ilmu itu diajarkan kepada yang lainnya, itu mereka adalah khulafai, para penerusku. Jenengan ngaji ngeten iki untuk keterangan apa sampai di rumah diamalkan, sampai di rumah disampaikan ke istrinya, ke anaknya, ke keluarganya, maka jenengan termasuk niki orang-orang yang menjadi penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan yang sering kita bahas, majlisu ilmin khairun min ibadati mi'ati sanatin. Majlis ilmu itu lebih baik daripada kita ibadah 100 tahun. Jenengan duduk di sini sebentar, cuman setengah jam, tapi dengan niate tenanan, niat golek ilmune Kanjeng Nabi, niat supaya dapat bimbingan, dapat hidayah dari cahaya-cahaya ilmu Nabi Muhammad SAW, maka jenengan duduknya walaupun setengah jam ditulis oleh Allah lebih baik daripada jenengan di rumah sholat sunnah sampai 100 tahun, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Buti radhiyallahu anhu warḍah. Oke, karena itu syukur ada majelis seperti ini, hadiri sebanyak-banyaknya, karena di situ kita mendapatkan pahala yang sangat besar dengan usaha yang sangat kecil. Cuma nunggu tok, tapi nek niate tenanan, nek golek ilmu tenanan, maka dimuliakan oleh Allah, ditulis seperti orang yang ibadah 100 tahun. Maka sungguh kemuliaan kita bisa hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Karena itu Rasulullah SAW banyak sekali di hadis-hadis beliau menganjurkan agar kita umatnya selalu mendekat dengan para ulama, mendekat dengan majelis-majelis ilmu, sehingga kita semakin kenal Allah, kita semakin kenal Rasulullah, dan kita semakin cinta dengan agama kita, semakin kenal dengan Islam kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Wa 'allamal asma'a kullaha, ini menunjukkan mulianya semua ilmu. Semua ilmu itu pada dasarnya mulia dan membawa kemuliaan jika benar-benar digunakan semestinya, lebih-lebih ilmu agama, ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Mohon terakhir kesimpulan. Jadi pertama, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, dibentuk yang sempurna hingga para malaikat takjub, sampai takjub lihat bentuknya Nabi Adam, lihat bentuk daripada manusia. Karena itu bersyukur kita dijadikan makhluknya Allah berupa bentuk manusia ini. Yang kedua, Nabi Adam ini mulianya bukan karena kekuatan dan lain-lain, mulianya manusia, anak turun Nabi Adam itu adalah dengan ilmu. Dan yang ketiga, semua ilmu itu membawa kemuliaan sejatinya, apalagi ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan ilmu agama kita tahu bagaimana ibadah yang benar, hati yang bersih itu bagaimana, cara membersihkan hati dan seterusnya, sehingga kita benar-benar jadi orang mulia dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab.